Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu dari mata kuliah Manajemen Strategi, akan menjelaskan tentang analisis dan pilihan strategi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Madina Aprilia Paramita dengan NIM tertera, Putri Amelia dengan NIM tertera, Fiona Septiana dengan NIM tertera, Messi Nulania dengan NIM tertera, dan Vidiana dengan NIM tertera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan pertama yaitu hakikat analisis dan pilihan strategi. Next. Strategi merupakan tindakan yang senantiasa bersifat meningkat, terus-menerus, dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Selain memilih strategi yang ingin dijalankan, analisis dan pilihan strategi berfokus pada usaha menciptakan dan mengevaluasi strategi-strategi alternatif. Sebagian besar analisis dan pemilihan strategi melibatkan pengambilan keputusan subjektif berdasarkan informasi objektif. Strategi, tujuan, dan misi perusahaan ditambah dengan informasi audit internal dan eksternal memberikan dasar atau landasan untuk menghasilkan dan mengevaluasi alternatif strategi yang layak. Strategi alternatif cenderung menggambarkan langkah-langkah berjenjang yang membawa perusahaan ke posisi masa depan yang diinginkan, kecuali jika perusahaan menghadapi situasi yang berat. Proses menciptakan dan memilih strategi. Tidak semua alternatif strategi yang dapat menguntungkan perusahaan dapat dipertimbangkan para penyusun strategi karena keterbatasan berbagai hal. Dalam identifikasi dan evaluasi strategi alternatif, hendaknya melibatkan manajer, karyawan, perwakilan departemen dan divisi perusahaan, serta auditor eksternal dan auditor internal, agar dapat memberikan peluang pemahaman terhadap strategi perusahaan dengan lebih baik dan berkomitmen penuh terhadapnya. Seluruh partisipan tersebut harus memiliki informasi audit eksternal dan internal, serta harus mengetahui pernyataan misi perusahaan, sehingga dapat membantu partisipan mengkristalisasi dalam benak mereka mengenai berbagai strategi yang mereka yakini paling bermanfaat bagi perusahaan. Strategi-strategi alternatif yang diajukan oleh para partisipan harus dipertimbangkan dan didiskusikan dalam satu rangkaian rapat. Ketika semua strategi yang masuk akal yang diidentifikasi oleh partisipan telah disampaikan dan dimengerti, strategi-strategi tersebut hendaknya diperingkat berdasarkan daya tarik masing-masing menurut partisipan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang kedua yaitu kerangka perumusan strategi yang komprehensif. Teknik-teknik perumusan strategi yang penting dapat diintegrasikan ke dalam kerangka pengambilan keputusan. Ada 3 tahap, yaitu tahap pertama dari kerangka perumusan terdiri dari EV, IP, dan CPM yang berisi informasi input dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi. Tahap yang kedua meliputi matriks SWOT, matriks posisi strategi dan evaluasi tindakan, matriks Boston, Consulting Group, dan matriks IE. Tahap yang ketiga, atau tahap keputusan, melibatkan satu teknik saja, matriks perencanaan strategi kuantitatif atau QSPM. QSPM menggunakan informasi input dari tahap 1 untuk secara objektif mengevaluasi strategi-strategi alternatif yang diidentifikasi dalam tahap 2. Next. Materi pembahasan yang ketiga yaitu tahap input. Tahap input berisikan informasi yang berasal dari matriks EV, matriks IV, dan CPM. Ketiga matriks tersebut menjadi informasi input dasar untuk matriks-matriks tahap pencocokan dan tahap keputusan. Alat input mendorong para penyusun strategi untuk mengukur subjektivitas selama tahap awal proses perumusan strategi. Membuat berbagai keputusan kecil dalam matriks input menyangkut signifikansi relatif faktor-faktor eksternal dan internal, yang memungkinkan para penyusun strategi untuk secara lebih efektif menciptakan serta mengevaluasi strategi alternatif. Penilaian intuitif yang baik selalu dibutuhkan dalam menentukan bobot dan peringatan yang tepat.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu tahap pencocokan. Matriks kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman (SWOT). Yang pertama ada strategi SO atau SO strategis, yaitu memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Secara umum, organisasi menjalankan strategi SWOT atau WT. Selanjutnya ada strategi WO, yaitu WO strategis, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Selanjutnya ada strategi ST atau ST strategis, menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindar atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Selanjutnya ada strategi WT, merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Selanjutnya ada matriks posisi strategi dan evaluasi tindakan. Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengembangkan matriks space adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih serangkaian variabel untuk menentukan kekuatan finansial FS, keunggulan kompetitif CA, stabilitas lingkungan, dan kekuatan industri. Selanjutnya, nilai variabel tersebut menggunakan skala 1 sampai 6 untuk FS dan IS. Nilai variabel tersebut menggunakan 6 sampai -6 sampai -1 untuk ES dan CA. Pada sumbu FS dan CA, buatlah perbandingan dengan pesaing. Pada sumbu US dan ES, buatlah perbandingan dengan industri lain. Selanjutnya, hitunglah rata-rata dari FS, CA, IS, dan ES dengan menjumlahkan nilai yang ada, berikan pada variabel dari setiap dimensi, dan kemudian membaginya dengan jumlah variabel dalam bentuk dimensi yang bersangkutan. Selanjutnya, petakan nilai rata-rata untuk FS, IS, ES, dan CA pada sumbu yang sesuai dalam matrix space. Jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu X, CA, dan IS, dan petakan hasil pada sumbu X. Jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu Y, FS, dan ES, dan petakan hasilnya pada sumbu Y. Petakan perpotongan kedua titik X dan Y yang baru tersebut. Selanjutnya, gambar ala vektor direksional vektor dari koordinator 0,0 dari titik perpotongan yang baru. Arah panah menunjukkan jenis strategi yang disarankan bagi organisasi: agresif, kompetitif, defensif, dan konservatif. Selanjutnya ada matriks Boston Consulting Group. Matriks ini dicetuskan oleh Boston Consulting Group, sebuah perusahaan konsultasi di Amerika Serikat. Salah satu portofolio paling awal untuk analisis strategi korporasi adalah matriks pertumbuhan atau bagian besar. Dua variabel utama yaitu pangsa pasar relatif, faktor internal, perbandingan pangsa pasar produk atau bisnis dengan pesaing utama, dan tingkat pertumbuhan eksternal, faktor eksternal, rata-rata penjualan industri. Selanjutnya terdapat beberapa tanda-tanda yang digunakan dalam matriks BCG. Yang pertama yaitu asking atau tanda tanya, unit usaha yang bergerak dalam pasar dengan pertumbuhan tinggi, namun pangsa pasar relatif rendah. Selanjutnya ada subpiprah atau Kesco. Kategori ini terjadi bila mana pertumbuhan pasar tahunan rendah. Selanjutnya ada bintang atau star. Jika usaha dikategorikan tanda tanya berhasil, maka usaha tersebut akan menjadi kategori bintang. Selanjutnya ada dog, anjing. Pada kategori ini perusahaan berada dalam pangsa pasar yang rendah dan pertumbuhan pasar yang lambat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada matriks internal eksternal atau IE. Matriks internal eksternal memosisikan berbagai divisi suatu organisasi dalam tampilan 9 sel. Matriks IE serupa dengan matriks BCG dalam pengertian bahwa kedua alat tersebut menempatkan divisi-divisi organisasi dalam sebuah diagram sistematis. Maka dari itu disebut matriks portofolio. Ukuran setiap lingkaran menunjukkan presentasi hasil penjualan dari setiap divisi, sedangkan potongan kuenya menunjukkan presentasi hasil laba dari setiap divisi. Terdapat perbedaan antara matriks BCG dan matriks IE. Yang pertama, sumbunya tidak sama. Selain itu, matriks IE membutuhkan lebih banyak informasi mengenai divisi daripada matriks BCG. Selain itu, implikasi strategi dari setiap matriks berbeda. Next,
Matriks strategi besar atau Grand Strategy Matrix. Matriks strategi besar telah menjadi sebuah alat yang populer untuk merumuskan strategi alternatif. Matriks Grand Strategi merupakan tahapan pencocokan atau matching stage pada proses formulasi strategi. Matriks ini didasarkan pada dua dimensi evaluasi, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Matriks Grand Strategi mempunyai 4 kuadran yang mewakili keadaan suatu perusahaan. Pada kuadran 1 mewakili perusahaan dengan pertumbuhan pasar yang tinggi dan posisi kompetitif yang kuat. Perusahaan pada kuadran ini mempunyai posisi yang strategis yang sempurna untuk perusahaan ini, terus berkonsentrasi pada pasar saat ini, atau penetrasi pasar dan pengembangan pasar. Dan produk saat ini, atau pengembangan produk, adalah strategi yang sesuai. Ketika organisasi pada kuadran 1 memiliki sumber daya yang berlebih, maka integrasi ke belakang, ke depan, atau horizontal dapat menjadi strategi yang efektif. Bila perusahaan pada kuadran 1 terlalu berkomitmen pada suatu produk, maka diversifikasi konsentrik dapat mengurangi resiko yang berhubungan dengan ini. Selanjutnya ada tahap keputusan. Matriks perencanaan strategi kualitatif atau KSPM di luar strategi-strategi pemeringkatan untuk mendapatkan daftar prioritas. Hanya ada satu teknik analitis dalam literatur yang dirancang untuk menentukan daya tarik relatif dari berbagai tindakan alternatif. Teknik tersebut adalah matriks perencanaan strategi kuantitatif atau quantitative planning matrix. Teknik ini secara objektif menunjukkan strategi mana yang terbaik. KSPM menggunakan analisis input dari tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk secara objektif menentukan strategi yang hendak dijalankan di antara strategi-strategi alternatif. Itu artinya bahwa matriks EFE, matriks IFE, dan matriks profil kompetitif, yaitu menyusun tahap 1 ditambah dengan matriks SWOT, matriks PES, matriks BCG, dan matriks IE yang menyusun tahap 2, menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun KSPM tahap 3. KSPM merupakan alat analisis yang memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif secara objektif berdasarkan pada faktor-faktor keberhasilan yang paling eksternal dan internal yang diidentifikasi sebelumnya. Seperti halnya berbagai alat perumusan strategi lainnya, KSPM juga membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya adalah keistimewaan dan keterbatasan KSPM. Salah satu keistimewaan dari KSPM adalah bahwa rangkaian-rangkaian strateginya dapat diamati secara berurutan atau bersamaan. Sebagai contoh, strategi tingkat perusahaan dapat dievaluasi terlebih dahulu, diikuti dengan strategi tingkat divisi, dan kemudian strategi tingkat fungsi. Tidak ada batasan jumlah strategi yang dapat dievaluasi atau jumlah rangkaian strategi yang dapat dicermati sekaligus dalam menggunakan KSPM. Keterbatasan KSPM yang pertama, KSPM selalu membutuhkan penilaian intuitif dan asumsi yang berdasar. Pemeringkatan dan skor daya tarik membutuhkan keputusan penilaian, meskipun hal itu harus didasarkan pada informasi yang objektif. Diskusi di antara para penyusun strategi, manajer dan karyawan di sepanjang proses perumusan strategi, termasuk pengembangan KSPM, adalah hal yang konstruktif. Selama analisis dan pemilihan strategi mungkin muncul karena perbedaan interpretasi atau atas informasi dan opini yang beragam. Keterbatasan yang lain adalah KSPM hanya akan baik dan bermanfaat sepanjang informasi, prasyarat, dan analisis pencocokan yang menjadi dasarnya. Baik. Pembahasan selanjutnya ada aspek-aspek budaya dari pemilihan strategi. Semua organisasi memiliki budaya. Budaya di sini mencakup serangkaian nilai, keyakinan, sikap, kebiasaan, norma, kepribadian, dan pemujaan bersama yang menggambarkan sebuah perusahaan. Budaya adalah cara unik suatu organisasi menjalankan bisnis. Budaya merupakan dimensi manusiawi yang menciptakan solidaritas dan makna, dan juga menginspirasi komitmen serta produktivitas dalam suatu organisasi manakala perubahan strategi dibuat.
seluruh umat manusia memiliki kebutuhan dasar untuk memahami dunia, untuk merasa mengendalikan, dan untuk menjadi bermakna. Ketika peristiwa mengancam makna, individu bereaksi secara defensif. Manajer dan karyawan mungkin bahkan menyabotase strategi-strategi baru dalam upaya untuk mengembalikan status quo. Strategi yang membutuhkan lebih sedikit perubahan budaya bisa jadi lebih menarik, sebab perubahan yang luas membutuhkan waktu dan upaya yang sangat besar. Manakala dua perusahaan bermerger adalah hal yang sangat penting untuk mengevaluasi serta mempertimbangkan keterkaitan budaya strategi. Budaya memberikan penjelasan untuk kesulitan-kesulitan yang dijumpai perusahaan ketika perusahaan berupaya mengalihkan arah strateginya. Sebagaimana dijelaskan oleh pernyataan berikut, budaya perusahaan yang tepat tidak hanya menjadi esensi dan fondasi kebaikan perusahaan, tetapi keberhasilan atau kegagalan reformasi perusahaan yang dibutuhkan bergantung pada kebijaksanaan dan kemampuan manajemen untuk mengubah budaya perusahaan pada waktunya dan sejalan dengan perubahan yang dibutuhkan dalam strategi. Selanjutnya, politik pemilihan strategi. Dengan berkembangnya alat-alat rumusan strategi yang lebih baik, berbagai faktor politis menjadi tidak lagi begitu penting dalam pengambilan keputusan strategi. Penyusunan strategi yang baik berusaha memastikan bahwa semua dasar kekuasaan yang besar dalam sebuah organisasi tercermin dalam atau memiliki akses ke manajemen puncak. Mereka memasukkan wajah-wajah dan pandangan-pandangan baru untuk dipertimbangkan dalam perubahan besar. Oleh karena itu, penyusunan strategi harus efektif di pasar dan sanggup memenangkan dukungan internal. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.